Salam buat kita sekalian. Shalom. Shalom. Ya. Oh. Pertama kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan masih menolong, mengizinkan kita apapun keadaan kita dalam situasi yang seperti ini, tapi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa walaupun cuma lewat online, tapi kita percaya tidak lepas dari rancangan dan rancangan Tuhan dalam setiap pribadi kita masing-masing. Dan hari ini firman Tuhan terdapat di dalam kitab Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-26 berakhir pada ayatnya yang ke-34. Sekali lagi, Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-30, ayat Injil Matius pasal ke-6, ayat 26 sampai 34. Firman Tuhan saya akan bacakan buat kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Kekhawatiran. Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan kehidupannya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakum di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan melebihi lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri cukuplah sehari. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman, lalu memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kita pada saat ini berdasarkan Matius pasal ke-6 ayat 26 sampai 34 itu mengatasi kekhawatiran. Saudara-saudara, tentunya ketika mendengar kata khawatir, ini bukanlah sesuatu hal yang asing dalam telinga kita, dan bahkan ini adalah kenyataan yang sering kita alami dalam kehidupan kita sebagaimana kita menjalani hari-hari kita. Tentunya saya dan saudara tidak pernah lepas dari yang merasakan kekhawatiran. Ya, kekhawatiran ini timbul dari berbagai macam faktor. Ya, ada kekhawatiran karena kebutuhan dana, kebutuhan hidup. Ya, tentunya ini tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Dan tentunya sebagai Pak Adop juga sebagai rektor dan pimpinan gereja, ini tidak terlepas dari namanya kekhawatiran. Karena begitu banyak beban yang ditanggung, begitu banyak hal yang dipikirkan sehingga bisa timbul kekhawatiran. Oleh sebab itu saudara-saudara, dalam kesempatan kali ini, mari kita akan belajar bagaimana cara mengatasi kekhawatiran berdasarkan Matius pasal 6 ayat 26 sampai 34. Ya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengatasi kekhawatiran, saudara bisa melihat pada ayatnya yang ke-26. Ya. Ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di udara. Ya, saudara, jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengatasi kekhawatiran, memandang kepada pemeliharaan Tuhan. Ya, saudara, kita lihat sedikit dari latar belakang khotbah di bukit ini, karena kalau kita melihat dari pasal 5 sampai pasal 7, itu konteksnya pada saat mereka berkhotbah di bukit, ya. Yesus berkhotbah di bukit. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada mereka, pandanglah burung-burung di udara, ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya dikatakan seperti emlep sate eis orano tapiteina, ya. Tolong pandanglah burung-burung di langit, ya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi kondisinya pada saat itu di alam terbuka, ya, bukan dalam gedung. Mungkin saja ada burung-burung yang berterbangan, sehingga Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk memandang di sekitar alam. Nah,
kata memandang dalam bahasa Indonesia ini pandang penuh perhatian atau penuh penelitian, ya, dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika dalam kehidupan kita banyak hal yang membuat kita khawatir. Nah, coba kita renungkan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Coba saudara renungkan dan memandang kepada Tuhan. Berapa hari yang saudara telah lewati? Berapa tahun yang saudara lewati, tapi Tuhan masih mengizinkan saudara ada sampai saat ini. Jadi ketika timbul keraguan, kekhawatiran dalam hati saudara, memikirkanlah kebaikan Tuhan. Dan pandanglah apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara-saudara. Nah, saudara bisa melihat contoh dalam Alkitab, di mana ketika Abraham dalam Kejadian 15 ayat 5, ya, di mana Abraham mengeluh kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, apa engkau tidak memberikan hambamu keturunan sehingga budakku yang menjadi ahli waris hartaku. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentunya ketika melihat kondisi Abraham, ini timbul satu keluhan, ya, dalam sebuah kekhawatiran yang ketika kondisinya sudah tua, tidak memiliki anak. Tapi perhatikan saudara, apa kata jawab Allah kepada Abraham? Ya, di situ dikatakan, kalau dalam bahasa Ibrani-nya di situ dikatakan habetna hasa maima, ya, pandanglah ke langit. Nah, ini hampir persis dengan yang tadi. Kalau mereka khawatir, terus Tuhan memeliharkan mereka untuk memandang di sekitar alam. Pandanglah burung-burung yang dipelihara oleh Tuhan, ya. Tapi Tuhan memberkati. Nah, sama dengan kondisi Abraham pada saat itu yang khawatir akan keturunan. Makanya Tuhan Yesus yang mengatasi kekhawatiran dalam setiap pribadi kita masing-masing. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentunya kondisi Abraham juga itu khawatir. Dan tentunya saudara dan saya pun seperti itu. Biasanya dalam kehidupan kita, kita merasakan tekanan, persoalan, kesulitan dalam hidup. Nah, seringkali kita mempersalahkan Tuhan. Tapi coba ingat saudara, saudara renungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saudara. Ya, saudara masih pelihara, masih diberikan kesempatan untuk hidup. Saudara tetap dicukupkan setiap kebutuhan saudara. Oleh sebab itu, jika saudara sudah mulai merasakan kekhawatiran, pandanglah apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, langkah yang kedua untuk mengatasi kekhawatiran, saudara perhatikan di ayat yang ke-30. Di situ di ayat 30, Tuhan Yesus menegur mereka, yang khususnya di ayat 30 bagian B, ya. Di situ dikatakan, hai orang-orang yang kurang percaya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini kan kondisinya Yesus sedang berkhotbah di luar. Nah, tentunya yang ada pada saat itu bukanlah orang masyarakat besar, bukan masyarakat kecil. Ya, pada saat itu yang hadir di sekitar bukit. Makanya yang mereka khawatirkan itu tidak lain daripada kebutuhan hidup, ya, kebutuhan minum, pakaian, ya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menegur mereka, hai kamu yang orang-orang kurang percaya. Makanya langkah yang kedua yang harus kita perhatikan, bahwa untuk mengatasi kekhawatiran itu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kata percaya tentunya ini sangat mudah kita utarakan. Nah, kita percaya itu mudah, ya. Saya percaya. Nah, tapi belum tentu wujud kepercayaan kita, belum tentu kita bisa buktikan dengan perbuatan kita. Nah, oleh sebab itu, yang Tuhan maksudkan, kita bukan cuma percaya, berseru, iya saya percaya Tuhan. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan mau bukti kepercayaan kita untuk tidak mengkhawatirkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali kita melihat contoh Abraham. Ketika Abraham masih di tanah Ur Kasdim, nah diperintahkan untuk keluar dari tanah Ur Kasdim untuk masuk tanah Kanaan. Tuhan Allah belum memberitahu apa ya tujuan dia dan kemana dia harus dia pergi. Tapi saudara perhatikan apa yang Tuhan kerjakan bagi Abraham. Ya, dia tetap percaya kepada Allah ketika kita membaca kisahnya, bahwa Abraham itu segera berangkat dan melakukan seperti yang diperintahkan oleh Allah. Nah, makanya saudara bisa melihat tindakan Tuhan dalam kehidupan Abraham. Abraham diberkati dalam segala hal, ya, dalam keturunan, dalam harta benda diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita,
khususnya kita dalam bangku pendidikan. Ya, ketika saudara serba kekurangan, janganlah pernah meragukan kuasa dari Tuhan. Janganlah pernah meragukan sumber kehidupan kita. Karena jikalau Tuhan yang sanggup memberikan hidup, berarti Tuhan sanggup memberikan berkat dan mencukupi segala kebutuhan kita. Amin. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, dalam hidup ini, tidak ada yang patut kita banggakan selain daripada Dia. Oleh sebab itu, sewajibnya kita untuk percaya kepada Tuhan yang memberikan kita hidup dan memelihara kita sampai saat ini. Amin. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, langkah yang ketiga yang harus kita perhatikan untuk mengatasi kekhawatiran itu jatuh pada ayatnya yang ke-33. Di situ dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka hal yang ketiga yang harus kita perhatikan bahwa mencari kebenaran. Nah, saudara-saudara perhatikan di ayat yang ke-33 ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara bisa lihat, kata semuanya itu bukan berarti semuanya diberikan oleh Tuhan. Tapi saudara bisa lihat di ayat yang ke-31 ya. Di situ ada dikatakan minuman, pakaian, dan makanan. Nah, bukan berarti kita melakukan kebenaran Tuhan akan cukupkan melebihi yang dari kita butuhkan. Tidak seperti itu. Saudara bisa melihat dari ayat yang ke-31. Oleh sebab itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, khawatir dalam kehidupan kita, janganlah kita seolah-olah khawatir, kita memikirkan yang tidak patut, bukan kebutuhan kita ya. Tapi ketika saudara-saudara melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan kebenaran dari apa yang Tuhan kehendaki, maka semuanya Tuhan akan cukupkan. Amin. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali melihat kisah dari kehidupan Rasul Paulus, di mana dia adalah seorang yang awalnya Saulus, yang lebih mengenanya orang Kristen. Tapi saudara-saudara, ketika dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dia tidak akan peduli lagi dengan statusnya yang lama, ya, dengan statusnya sebagai muridnya Gamaliel yang seorang yang pintar, dia tidak mempedulikan lagi itu. Tapi dia percaya ketika dia berjumpa pribadi dengan Tuhan, dia percaya sepenuhnya dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita khawatir dalam hidup, ya, tetap kerjakan apa yang menjadi bagian kita untuk mengerjakan kebenaran yang dari Tuhan. Ya, kita mengerjakan apa yang baik menurut Tuhan, bukan kehendak kita. Saudara-saudara ingat bahwa apa yang kita kerjakan, kita ukur berdasarkan ukuran Tuhan ya. Kalau kita mengukur berdasarkan ukuran manusia, itu berbeda. Nah, apa yang manusia pandang baik belum tentu baik buat Tuhan. Ya, oleh sebab itu saudara-saudara, pandanglah dan ukurlah berdasarkan ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia, untuk mengerjakan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, begitupun dalam hidup saudara, ya, dalam menjalani hari-hari ke depan, ya, tentunya banyak hal yang saudara jumpai dan alami. Tetapi saudara-saudara, ingatlah firman Tuhan pada saat ini, mengatasi kekhawatiran berdasarkan Matius pasal 6 ayat 26 sampai 34. Yang pertama itu memandang kepada kemurahan Tuhan, dan yang kedua percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan yang ketiga mengerjakan kebenaran. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika saudara mendengar firman, apakah saudara masih merasakan kekhawatiran dalam hidup untuk menjalani hari-hari ke depannya? Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.